mana luka yang kau cinta. Saat bisu jadi bahasa, kau berdiri tanpa takut. Meski badai datang menyambut, engkaulah nyala api di malam gulita. Sang putri bangsa yang tak pernah lelah. Saat banyak diam, kau pilih berkata. Rakyat harus tahu kau bersuara, bukan panglima atau tentara, tapi suara nurani sejati. Tak untuk ancaman busuk kuasa, hanya kaulah yang berani berdiri. Sejarah akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita. Suara warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara Ibu Pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri, suara hati. Indonesia belum mati. Hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Selain dugaan ijazah palsu, sekarang ada dugaan koran palsu. Bareskrim terjebak antara PASA dan puasa. Kesalahan kecil dalam sebuah aksara bisa jadi cermin kecerobohan. Ketika Bareskrim pada konferensi pers tanggal 22 Mei 2025 salah membaca kalender Jawa, jangan-jangan ia juga salah membaca sejarahnya sendiri. Forensik data. Bareskrim dapat koran kedaulatan rakyat dari siapa ya? Poin awal ini yang menjadi fondasi kejanggalan secara keseluruhan bukan sekedar kesalahan penulisan tanggal atau bulan. Kita tidak sedang membahas typo ringan, melainkan sebuah anomali forensik sejarah, di mana institusi sekelas Bareskrim Polri yang memegang otoritas tinggi dalam sistem keadilan justru menggunakan data historis yang diduga palsu. Koran yang diduga palsu dengan tanggal Jawa yang tidak sesuai dengan kenyataan semestinya. Pada koran kedaulatan rakyat yang dijadikan sebagai barang bukti, salah satu barang buktinya Bareskrim, tertulis di situ, tanggal 18 Juli 1980, 5 Puasa 1912. Aksara Jawa PASA ternyata atau poso ya, ternyata di koran itu ditulis puasa dan Dirtipidum Bareskrim secara fatal membacanya pula puasa. Kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh institusi penegak hukum ya. Jadi saya informasikan bahwa koran kedaulatan rakyat yang dijadikan barang bukti oleh Bareskrim ini ya adalah koran di mana di situ tertulis pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Angkatan 1980. Tentu saja di situ mestinya ada urutan daftar nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM atau Universitas Gadjah Mada. Di mana di dalamnya ada nama Joko Widodo yang diklaim menjadi calon mahasiswa baru di Angkatan 1980 itu ya. Jadi clear ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang koran kedaulatan rakyat yang tertulis tanggal 18 Juli 1980 ini, saya lihat ada kejanggalan yang fatal, yaitu pada sudut kanan atas yang secara lazim koran kedaulatan rakyat terbitan Yogyakarta ini menuliskan tanggal 18 Juli 1980 garis miring tanggal kalender Jawa atau ditulis pada tanggal tersebut seharusnya 5 Pasa 1912 atau 5 Puasa.
Tetapi di koran yang digunakan oleh Bareskrim itu jelas Anda bisa lihat pada video sebelumnya, di situ dituliskan puasa. Artinya ini adalah koran yang saya duga ini palsu. Kesalahan fatal dari Bareskrim ini menunjukkan bahwa inilah salah satu bentuk nyata dari amnesia nasional kolektif yang diderita bangsa ini. Penyakit ini bukan sekedar lupa sejarah, tetapi telah berkembang menjadi disorientasi kognitif kenegaraan. Dalam ilmu saya, ilmu epidemiologi, kita mengenal istilah index case, yaitu kasus pertama yang menjadi penanda wabah. Jika dalam pandemi COVID kita mencari pasien ke nol, maka dalam kasus ini, koran Kedaulatan Rakyat ini menjadi dokumen ke nol yang digunakan oleh Bareskrim dan diklaim sudah diuji oleh Puslap 4. Dan ternyata dokumen ke nol ini sudah terpapar virus kebohongan struktural. Bagaimana sebuah koran palsu menjadi dasar forensik keabsahan ijazah seorang mantan presiden. Koran yang saya duga palsu nih. Kesalahan fatal kedua di koran itu ya, bukan satu-satunya ini soal tanggal aksara Jawa ini ya. Ada kesalahan fatal yang kedua. Jadi, di nomor urut 8, nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang diterima, nama yang seharusnya adalah Andi Pramaria. Malah ditulis menjadi Anji Pramaria, ANDG, Anji Pramaria, sambung. Ini sangat fatal karena mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 itu memang ada yang bernama Andi Pramaria, tetapi bukan Anji Pramaria, ya. Kemudian kesalahan fatal ketiga adalah nama Joko Widodo ada di nomor urut 14 calon mahasiswa yang diterima di program sarjana di Fakultas Kehutanan UGM. Padahal berdasarkan formulir registrasi yang dia tulis sendiri, dia menuliskan program yang diikuti adalah SM atau Sarjana Muda. Bahkan di formulir registrasi tahun ajaran 1981-1982, dia juga secara konsisten melingkari kolom Sarjana Muda. Artinya apa? Seseorang yang bernama Joko Widodo ini diterima di Fakultas Kehutanan UGM program Sarjana Muda, bukan sarjana. Jadi koran Kedaulatan Rakyat berisikan yang digunakan oleh Bareskrim ini berisikan 3 poin kebohongan fatal. Dan koran yang saya duga palsu ini digunakan Bareskrim untuk melegitimasi ijazah yang dipermasalahkan. Ini bukan lagi sekedar kesalahan administratif, ini adalah wabah epistemik, di mana virus kebohongan sudah menginfeksi struktur birokrasi dan sistem hukum. Ini adalah sebuah psikopatologi negara, menolak kebenaran, memelihara delusi. Ada gejala psikologis berat di balik semua ini, delusi institusional. Delusi itu keyakinan yang salah yang dipegang teguh sebagai sebuah kebenaran meskipun bukti-bukti telah menunjukkannya salah. Dalam hal ini, negara atau dalam hal ini Bareskrim dan para pendukungnya tampak terus-menerus mempertahankan narasi ijazah asli meskipun berkali-kali terbukti datanya cacat. Psikologi massa menjelaskan fenomena ini sebagai confirmation bias, memilih percaya pada kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menyakitkan. Secara filosofi kejujuran dan bangsa yang gagal menjadi dewasa, inilah Indonesia sekarang. Sebuah bangsa bisa dikatakan dewasa jika ia mampu menghadapi kesalahannya sendiri, menyucikan ulang sistemnya dari kebohongan, memberikan teladan kejujuran dari pucuk pimpinan hingga akar rumput. Namun, ketika institusi kepolisian, Bareskrim, lebih memilih memanipulasi arsip, memanipulasi dokumen, memalsukan aksara Jawa, dan memproduksi kebohongan demi membela sebuah kebohongan, maka bangsa ini telah gagal menjadi bangsa dewasa. Ia tumbuh menua tapi tidak bertumbuh dewasa dan bijaksana. Dari aspek dimensi spiritual, ketika hukum tidak lagi sakral, aksara Jawa adalah warisan spiritual Nusantara, bukan sekedar tulisan, tapi jejak energi peradaban yang mengandung nilai keselarasan dan kejujuran. Karena itulah maka harian atau koran Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta mempertahankan warisan budaya sampai dengan hari ini, sampai dengan abad 21 ini, di mana dia secara konsisten menuliskan tanggal dengan Masehi dan / tanggal dengan budaya atau aksara Jawa.
Nah, ketika aksara ini diubah seenaknya, maka energi kebenaran dalam semesta Nusantara pun bergetar. Kesalahan dari Dirtipidum Bareskrim membaca poso atau pasa menjadi puasa bukan sekedar salah huruf. Ini adalah penodaan simbolik terhadap nilai spiritual budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa, Pasa atau Poso atau artinya bulan Ramadan adalah bulan penyucian. Tapi bagaimana bisa kita bicara soal penyucian jika dokumen yang digunakan sendiri telah dikutuk oleh kebohongan? Jadi, sahabat-sahabat semuanya sebangsa dan setanah air, ini bukan sekedar tentang seseorang bernama Joko Widodo. Ini tentang Indonesia. Kita boleh berbeda pandangan soal politik, tapi kebenaran tidak punya warna partai. Jika kebenaran bisa dipalsukan oleh sebuah fotokopi maupun dokumen palsu, maka apalagi yang bisa kita wariskan ke anak cucu? Saatnya kita bertanya lebih dalam. Apakah bangsa ini masih punya harga diri intelektual? Apakah hukum masih berfungsi sebagai pilar keadaban atau sekedar alat kekuasaan? Dan apakah kita sebagai rakyat masih rela membiarkan ini terus terjadi? Karena jika negara dibangun di atas dokumen palsu, maka yang runtuh bukan hanya bangunan hukum, tapi juga martabat bangsa. Negara yang menolak berpikir akan selalu jadi budak narasi rekayasa. Salah satu penyakit struktural yang menjangkiti aparat negara saat ini adalah epistemic laziness, kemalasan berpikir yang membuat mereka hanya mengejar validasi cepat, bukan kebenaran substansial. Maka dalam kasus ini, koran harian Kedaulatan Rakyat yang terduga palsu dengan penanggalan Jawa salah total yang seharusnya tertulis 5 Pasa 1912 menjadi 5 Puasa 1912 dijadikan dasar ilmiah uji puslapor. Bahkan nama-nama dalam daftar tidak sesuai dengan arsip Fakultas Kehutanan UGM yang asli. Andi Pramaria tertulis Anji Pramaria. Joko Widodo tertulis di daftar calon mahasiswa program sarjana. Padahal dia sesuai dengan dokumen yang lain, ternyata adalah mahasiswa program sarjana muda. Artinya apa? Aparat penegak hukum telah mengorbankan akurasi ilmiah demi narasi politik. Ini bukan kekeliruan teknis semata, melainkan indikasi kerusakan mendalam pada alat ukur kebenaran negara. Lembaga seperti Puslap 4 yang seharusnya independen dan menjadi benteng objektivitas dalam pembuktian forensik. Tapi jika koran dengan penanggalan keliru, kesalahan aksara Jawa, dan daftar nama amburadul bisa lolos sebagai bukti pendukung keaslian ijazah, maka fungsi laboratorium telah bergeser dari pembuktian ilmiah menjadi pemutihan politis. Puslap 4 bukan lagi instrumen kebenaran, tapi alat legitimasi bagi dokumen yang problematik. Ini adalah degradasi etika profesi. Dalam dunia kedokteran forensik, ini sama seperti dokter menyatakan pasien hidup hanya karena denyut nadi digital masih bisa dipalsukan. Kenapa bisa seceroboh ini? Karena ada atmosfer ketakutan struktural. Setiap institusi negara sekarang bekerja dalam mode defensive governance, bukan mencari kebenaran, tapi menutupi kebohongan. Dalam mode ini, siapapun yang mempertanyakan narasi resmi dianggap pembangkang, dan siapapun yang patuh pada narasi palsu justru dinaungi oleh sistem. Jadi kesalahan ini bukan sekedar kekhilafan, tapi hasil dari sistem yang dibangun untuk menyangkal kesalahan. Dalam psikologi organisasi, kita mengenal istilah cognitive fatigue, kelelahan berpikir karena terlalu lama menghadapi konflik kebenaran dan tekanan kekuasaan. Akibatnya, pejabat mulai mengambil jalan pintas. Asal ada dokumen, tidak peduli otentik atau tidak. Kebenaran dikompromikan demi ketenangan institusi. Bareskrim sebagai lembaga hukum harusnya berpikir tajam, tapi yang terjadi adalah keputusan kognitif otomatis, di mana siapapun yang menyodorkan dokumen pendukung Joko Widodo langsung dianggap benar tanpa verifikasi menyeluruh. Kesalahan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak lagi sakral. Dulu hukum disebut panglima tertinggi, kini hukum hanyalah figuran narasi kekuasaan. Lembaga seperti Bareskrim dan Puslap 4 mestinya menjadi benteng integritas ilmiah dan profesional. Tapi bila mereka dengan mudah mempercayai dokumen yang bahkan tidak lolos verifikasi aksara, maka itu artinya kita sedang berada di titik bangkrutnya spiritualitas hukum, di mana yang dicari bukan kebenaran, tapi kenyamanan politis. Kesalahan bisa dimaafkan, tapi kebodohan yang disengaja adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Jika lembaga penegak hukum saja tidak mampu membedakan antara dokumen otentik dan palsu, maka bagaimana rakyat bisa percaya pada sistem?
Bangsa ini tidak akan dihancurkan oleh peluru, tapi oleh lembaran-lembaran palsu yang disahkan oleh tangan aparat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.